Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Retno Wulandari, mahasiswi profesi apoteker angkatan 42 Universitas Setiabudi Surakarta. Baiklah, di sini saya akan melakukan konseling obat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Monika Retno Wulandari, apoteker di Apotek Sehat ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat siang, Mbak. Saya mau nembus resep, Mbak. Baik, saya terima resepnya terlebih dahulu ya Pak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Baik, Mbak. Maaf sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Bapak Abu Siam atau dengan kerabat Bapak Abu Siam? Iya, benar. Dengan saya sendiri, Mbak. Baik, resep atas nama Bapak Abu Siam, umur 77 tahun, yang mendapatkan resep dari Dokter Sutrisna ya Pak? Iya, benar, Mbak. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang obat yang Bapak terima. Sebelumnya, apakah boleh saya meminta waktu Bapak 5-10 menit untuk menjelaskan cara penggunaan obat ini Pak? Baik, silakan, Mbak. Sebelumnya, apakah dokter sudah menjelaskan Pak terkait penggunaan obat ini, baik aturan pakai dan harapan setelah Bapak meminum obat ini ya Pak? Ya, sudah, Mbak. Tapi saya lupa yang dikatakan dokter, Mbak. Seingat saya, dapat obat tetes mata dan obat minum buat sakit mata. Baik Pak, apakah sebelumnya Bapak memiliki riwayat alergi terhadap obat Pak? Tidak ada, Mbak. Apakah sebelumnya Bapak mengkonsumsi obat lain ya Pak? Tidak ada, Mbak. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat yang dokter resepkan untuk Bapak. Di sini Bapak mendapatkan 4 macam obat ya Pak. Yang pertama ada tetes mata Chendotimol 0,5%, yang kedua ada tetes mata Azov, yang ketiga Bapak mendapatkan tablet Glaucon, dan yang keempat Bapak mendapatkan tablet Remafar Pak. Yang pertama ada obat tetes mata Chendotimol 0,5% Pak. Nah, obat ini mengandung timolol maleat, digunakan untuk mengobati glaukoma pada mata Bapak. Nah, obat ini digunakan 2 kali sehari 1 tetes pada mata kiri ya Pak, setiap pagi dan sore hari. Nah, sebelum menggunakan obat ini, Bapak terlebih dahulu harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, Pak. Pertama, tutup botol obat dibuka, usahakan jangan menyentuh ujung obat ya Pak, agar obat tidak terkontaminasi. Kemudian, dongakkan kepala Bapak sedikit ke belakang, lalu tarik kelopak mata bagian bawah agar memudahkan obat untuk diteteskan. Teteskan 1 kali pada bagian mata dan jangan berkedip. Setelah obat diteteskan, tutup mata 1-2 menit Pak, agar obat lebih cepat meresap. Nah, selanjutnya tutup kembali botol obat dan cuci tangan hingga bersih. Yang kedua, Bapak mendapatkan obat tetes mata Azov ya Pak. Obat ini mengandung brinzolamid, digunakan untuk membantu mengobati glaukoma pada mata Bapak. Nah, obat ini juga digunakan 2 kali sehari 1 tetes pada bagian mata kiri Pak, setiap siang dan malam hari. Nah, untuk cara penggunaannya sama seperti obat tetes mata Chendotimol yang sudah saya jelaskan tadi Pak. Apabila Bapak masih kurang jelas, nanti Bapak bisa melihat di brosur kotak obat tersebut ya Pak. Selama menggunakan kedua obat tetes mata ini biasanya ada efek sampingnya Pak. Akan terasa pusing, lidah akan terasa pahit, mata akan terasa gatal, perih, kering, dan penglihatan kabur. Sehingga tidak boleh digosok atau dikucek ya Pak. Dan setelah menggunakan kedua obat tetes mata ini, dianjurkan untuk beristirahat di rumah Pak, tidak boleh bepergian terlebih dahulu. Yang ketiga, Bapak mendapatkan obat tablet Glaucon, Pak. Obat ini mengandung acetazolamid, digunakan untuk mengobati glaukoma pada mata. Nah, obat ini diminum 2 kali sehari setengah tablet saja ya, Pak. Sesudah makan setiap pagi dan malam hari selama 15 hari, Pak. Nah, untuk efek sampingnya biasanya ada mengantuk, Pak. Yang keempat, Bapak mendapatkan obat tablet Remafar, Pak.
Obat ini mengandung metilprednisolon, digunakan untuk mengurangi peradangan pada penderita glaukoma. Obat ini diminum 1 kali sehari 1 tablet saja, Pak, sesudah makan setiap siang hari selama 15 hari ya, Pak. Nah, selama penggunaan obat ini biasanya juga ada efek sampingnya, Pak, seperti mual, muntah, diare, mengantuk, serta pusing, Pak. Itu untuk cara penggunaan obatnya ya, Pak. Apakah Bapak sudah mengerti, Pak? Ya Mbak, saya sudah mengerti. Untuk semua efek samping obat tersebut, Bapak tidak perlu khawatir ya, Pak. Itu tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Dan apabila selama pengobatan mata Bapak sakitnya bertambah parah, Bapak bisa langsung periksa ke dokter, Pak. Nah, untuk selama pengobatan ini, Bapak juga harus banyak mengkonsumsi air putih, memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, Pak, seperti wortel, bayam, mangga, pepaya. Harus banyak beristirahat juga ya, Pak. Nah, untuk kedua obat tetes mata ini hanya bisa digunakan selama 28 hari, Pak, setelah dibuka tutup botolnya. Apabila lebih dari itu, sebaiknya tidak digunakan lagi ya, Pak, dan dibuang. Iya Mbak. Mbak, kalau saya lupa menggunakan obatnya bagaimana ya Mbak? Pak, apabila Bapak lupa mengkonsumsi obat tersebut, segera konsumsi setelah Bapak ingat saja, Pak. Apabila Bapak ingatnya 2 jam sebelum minum obat berikutnya, tidak usah diminum, Pak. Diminum pada waktu minum obat berikutnya saja dan diminum sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Oh begitu ya Mbak. Baik Mbak. Baik, Pak, apakah di rumah Bapak ada kotak penyimpanan obat, Pak? Ada Mbak. Nanti obatnya disimpan di kotak penyimpanan obat ya, Pak. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Apakah Bapak sudah paham, Pak, terkait apa yang sudah saya sampaikan? Ya, saya sudah paham Mbak. Pak, mohon maaf, apakah Bapak bisa mengulangi kembali terkait informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Bisa Mbak. Saya mendapatkan 2 obat tetes mata. Yang pertama ada obat tetes mata Cendotimol 0,5%. Digunakan 2 kali sehari 1 tetes pada mata kiri setiap pagi dan sore. Yang kedua ada obat tetes mata Azok. Digunakan 2 kali sehari 1 tetes pada mata kiri setiap siang dan malam. Sebelum memakai obat tetes mata, saya terlebih dahulu cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian tutup botol obat dibuka. Usahakan jangan menyentuh ujung obat agar tidak terkontaminasi. Dongakkan kepala sedikit ke belakang dan tarik kelopak mata bagian bawah. Kemudian teteskan obat 1 tetes dan jangan berkedip. Setelah obat diteteskan, tutup mata selama 1-2 menit agar obat lebih cepat meresap. Kemudian tutup kembali botol dan cuci tangan hingga bersih. Yang ketiga, ada obat tablet Glaucon. Obat ini saya minum 2 kali sehari. Setelah setengah tablet sesudah makan setiap pagi dan malam selama 15 hari. Yang keempat, ada obat tablet Remafar. Obat ini saya minum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan setiap siang selama 15 hari. Selama pengobatan, ada efek samping obatnya, ada mata gatal, perih, penglihatan kabur, dan mengantuk. Jadi, saya tidak boleh menggosok atau mengkucek mata dan tidak boleh bepergian setelah menggunakan obatnya. Obatnya harus disimpan di tempat obat, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Untuk obat tetes mata bisa dipakai selama 28 hari setelah tutup botolnya dibuka. Jika lebih dari itu, tidak boleh lagi dan harus dibuang ya, Mbak. Iya, benar Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Tidak ada Mbak. Penjelasan yang diberikan oleh Mbak sudah cukup jelas. Baik, Pak. Resepnya ini tadi untuk 3 kali pengobatan ya, Pak. Apabila obatnya sudah habis, Bapak bisa tebus kembali ke apotek dengan membawa kopi resep yang sudah saya berikan ini, Pak. Oh baik Mbak. Jadi kalau habis saya bawa kertas ini ke apotek lagi ya Mbak. Iya, benar, Pak. Saya rasa Bapak sudah paham terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila Bapak ada yang ingin tanyakan kembali terkait apa yang sudah saya sampaikan, Bapak bisa menghubungi saya ya Pak di nomor yang sudah tertera di kartu nama ini, Pak.
pembayarannya Bapak bisa langsung ke kasir ya Pak. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bapak. Amin. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Pak. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.